Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru join, ini saya bagikan 3 buah link baru, yaitu link absensi, link telegram group, dan link material. Dimana link absensi ini silakan diisi nama lengkap karena untuk kebutuhan sertifikasi, link telegram group untuk join komunitas, sama link material untuk online workshop pada pagi hari ini. Full screen aja. Oke. Ya. MLOps with MLflow. Pertama, kita harus belajar mengenali MLOps terlebih dahulu. Sebetulnya sebelum belajar mengenai MLOps, kita harus belajar tentang yang namanya machine learning life cycle terlebih dahulu ya. Karena pada dasarnya MLOps itu adalah machine learning life cycle ya. Mungkin nanti di setiap beberapa prosesnya tuh ada yang bisa diautomasikan kayak gitu. Jadi namanya machine learning life cycle, pasti yang pertama kali adalah data acquisition. Mungkin pakai ada C-nya. Nah, ya, mungkin bahasa Inggrisnya salah tapi gak apalah. Data acquisition. Jadi data acquisition itu apa mas? Ya, dimana kita tuh nge-collect data tersebut. Yang pertama adalah collecting data. Kemudian yang kedua adalah proses cleaning. Dan yang ketiga adalah proses annotating data. Dan yang keempat adalah pre-processing data. Collecting data ini ya gimana cara kita nge-collect data tersebut. Mari itu sebetulnya ada beberapa cara ya teman-teman untuk kita melakukan collect data. Sebetulnya yang pertama itu adalah kita bikin platformnya dulu nih. Kita bikin platformnya dulu, baru mikirin AI-nya kemudian. Jadi kita bikin platform dulu sambil kita collecting data. Ketika kita ingin bikin sebuah produk ya teman-teman, kita bikin platform dulu untuk collect data. Setelah jadi barulah AI itu dibuat kayak gitu. Terus kalau seandainya kita ingin membuat produk yang memang produk itu AI based gimana, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal collect data dulu mungkin via internet atau collect data manually. Di sini aku kan ambil contoh kasus computer vision ya. Dimana contoh mungkin teman-teman ingin melakukan yang namanya HSE detection, health safety environment detection, dimana mungkin kasusnya adalah mendeteksi helm, mendeteksi vest, sama mendeteksi boots atau sepatu boots lah dari para pekerja konstruksi di lapangan atau pekerja warehouse atau apapun itulah yang sekiranya membutuhkan pakaian inilah. Nah teman-teman bisa nge-collect data via CCTV. Teman-teman collect aja CCTV dari pekerja-pekerja yang ada di lapangan. Tentu harus kalau teman-teman berada di dalam organisasi tersebut cukup mudah. Tapi kalau teman-teman mungkin as vendor atau as researcher, tentu teman-teman harus bekerja sama terlebih dahulu atau meminta izin. Ya intinya beberapa step lah untuk mendapatkan data tersebut. Setelah di-collect, kita di-collect nih dari CCTV. Set HSE-nya ini di-collect, ada yang bekerja di sini pakai HSE, ada yang di sini pakai HSE, ada yang di sini pakai HSE. Setelah itu yang dilakukan adalah cleaning. Cleaningnya dari tahap apa? Cleaningnya tuh kalau seandainya ada data yang terduplikasi, jika seandainya banyak data yang dianggap sebagai ini kayaknya persebarannya banyak yang sama, maka sebaiknya dihilangkan karena bisa menyebabkan trainingnya jadi lebih lama kayak gitu. Dan juga mungkin di kasus lain, kalau ini kita bicara data tabular ya, data tabular atau data teks,
Mungkin cleaning ini adalah data yang sekiranya nggak jelas kayak gitu bentuknya, atau banyak yang kosong dari segi fieldnya. Walaupun memang ada beberapa teknik kalau kita bicara soal data tabular ya, kalau seandainya kita datanya itu banyak yang kosong, gimana cara ngisinya itu memang ada beberapa teknik, tapi eh, tergantung sih, itu semua tergantung dari eh, di mau dibawa kemana arah dari produk ini. Jika memang data yang bolong-bolong fiturnya itu adalah dominan alias majority dari keseluruhan data yang ada, ya maka pasti tentu data yang kosong ini harus diisi. Tapi kalau data yang kosong-kosong ini minoritas dari keseluruhan data yang ada, maka dibuang nggak apa-apa kayak gitu. Nanti tentu tetap harus dibuat kayak contingency plan, rencana cadangan lah, rencana cadangan untuk gimana caranya kalau menghadapi data yang bolong-bolong kayak gitu di productionnya. Oke, setelah cleaning, menghilangkan duplikasi data, menghilangkan data yang kalau ada yang kosong atau data yang kurang jelas interpretasinya antara input ke outputnya. Selanjutnya adalah annotating the data, yaitu kalau seandainya image classification ya kita bisa beri label kelasnya apa. Kalau dia object detection maka bisa kita kasih label bounding box. Kalau dia instance segmentation kita bisa kasih label polygon, atau semantic segmentation juga polygon. Atau kalau seandainya dia text classification bisa kita kasih label per kata, per sentence, per paragraf, atau bahkan a whole text kayak gitu. Diklasifikasikan ada macam-macam ya, task dari NLP juga. Atau annotating dalam bentuk, kalau data tabular itu biasanya annotatingnya cukup unik, yaitu dengan menggunakan, karena memang annotating data tabular itu cukup susah ya. Kayak yang kemarin itu, kalau dari yang kasus yang pernah saya pegang itu, data tabular itu dari outputnya itu tuh menggunakan, jadi kayak ada logiknya gitu untuk annotatingnya. Jadi dia tidak di annotating sama manusia, tapi kayak jenis kayak ada sensornya gitu untuk ini karena memang data geoteknik ya, ada sensor untuk memprediksi dari outputnya ini apa, dari output Y nya itu apa. Terus kalau seandainya data e-commerce gimana. Nah itu macam-macam sebenarnya. Ada yang bisa dianotasi sama manusia, human labor, tapi it will take a lot of time. Tapi ada beberapa teknik, cuman saya lupa. Nanti mungkin kalau saya ingat nanti saya coba sharing di grup Telegram kayak gitu. How to annotate data tabular kayak gitu automatically. Terus kemudian yang keempat adalah pre-processing data, di mana pre-processing data itu termasuk bagian dari normalisasi, kemudian augmentasi, scaling. Mungkin kita perlu mengecilkan image-nya dulu supaya prosesnya juga tidak terlalu berat. Jadi kita kecilin dulu sebelum masuk ke training engine. Walaupun memang di training engine-nya kita akan melakukan scaling lagi, tapi kalau kita lakukan scaling lagi di sebelum, pada saat training itu akan lebih optimize dalam proses trainingnya. Terus kemudian augmentasi, scaling. Sama kalau seandainya teman-teman membutuhkan untuk transform dari inputnya. Jadi kayak teman-teman kepingin melakukan handcrafting fitur terlebih dahulu terhadap image, teks, atau apapun itu, maka bisa dilakukan di sini juga kayak gitu. Kayak aku pernah dalam satu kasus itu jadi ketika aku ngetrain sebuah deep learning itu nggak aku langsung masukin input image langsung outputnya apa, itu enggak. Karena kenapa kok aku nggak bisa melakukan hal ini? Karena datanya sedikit. Maka yang biasanya aku lakukan kalau aku menghadapi data yang sedikit, maka image ini harus aku transformasikan ke dalam bentuk tertentu. Ya intinya aku sederhanakan lah bentuknya.
Kayak contoh waktu itu kasus project yang aku hadapi adalah gesture recognition. Gesture recognition ini itu aku lakukan pre-processing dengan membuat key point-nya terlebih dahulu. Jadi aku menggunakan media pipe untuk mengekstraksi key point dari setiap gestur yang ada. Baru setelah itu aku training menggunakan MLP untuk membuat action recognition-nya. Dengan begini aku nggak perlu data yang terlalu banyak. Cukup beberapa data aja, yang penting sudah ngecover ke keseluruhan kemungkinan dari key point itu. Karena kalau aku langsung dari image ke output, it means aku juga harus memperhatikan yang namanya persebaran data dari segi cahaya, dari segi warna, dari segi ini dan itu segala macam, ras, warna kulit, segala macam. Kalau seandainya kita sudah ada sesuatu untuk bisa mengekstraksi dari image atau dari gambar yang masih bentuknya abstrak banget menjadi suatu bentuk yang lebih sederhana, itu lebih baik. Walaupun memang nanti jadi double stage, yang artinya mungkin di productionnya akan jadi sedikit kurang efisien, tapi ini masih bisa dihandle kayak gitu. Kayak contoh yang pernah saya lakukan juga, kita kekurangan data nih untuk melakukan PPE detection. Terus apa yang saya lakukan? Saya crop lah, saya cuma bikin person detection dulu. Saya bikin person detection dulu. Setelah bikin person detection, personnya saya crop, baru saya lakukan klasifikasi, multi-head classification, di mana multi-head classification ini dia adalah helm, vest, sama boots. Kalau helm mau dikasih klasifikasi warna, monggo. Helmnya mau merah, hijau, biru, vestnya mau apa, bootsnya mau apa. Menggunakan multi-head classification kayak gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mau pakai fully object detection, dari segi collecting datanya itu susah banget. Collecting datanya itu contoh ini di lapangan ya, kita harus pakai CCTV, harus jaraknya sekian. Kalau seandainya kita kekurangan data dari yang nggak pakai helm dan nggak pakai vest, gimana? Itu cukup susah kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai metode ini, itu tuh kita bisa collect orang dalam jarak dekat gitu loh. Jadi kita selain ngetrain person detection di CCTV, kita cukup kalau seandainya ada kekurangan data, kita bisa pakai kamera HP. Kita suruh orangnya muter-muter di depan HP kita. Atau nanti kalau seandainya butuh view atas dari orangnya, ya kita cukup tinggal naik kursi kayak gitu. Naik kursi supaya atau tangannya dinaikin kayak gini buat ngambil data sih orang dengan view atas. Jadi gak perlu sampai sejauh CCTV. Walaupun memang ada beberapa metode, kayak aku pernah ada juga metode di mana aku gak bisa nih menggunakan metode person terus diklasifikasiin, karena aku tetap butuh konteks dari keseluruhan gambar. Maka yang aku lakukan ini juga salah satu metode ya, yang bisa kita lakukan untuk melakukan preprocessing data, yaitu orangnya aku banyakin. Loh, caranya gimana ya secara image processing? Ini aku tunjukin ya. Ini salah satu projectku. Bentar aku pause dulu, mungkin bikin presentasi untuk nunjukin datanya, karena kita akan masuk ke folder projectku. So I need to little bit. Aku harus sedikit merahasiakan dan ya. Data generator research di sini bukan ya? Images output integrate sample background. Output integrate. Nah ini
Jadi permasalahannya itu gini, saya tuh disuruh untuk membuat um, prey detection kayak gitu, dimana viewnya itu CCTV. Kalau aku cuman ngambil person aja, person per cropping gini, itu problemnya adalah kalau orangnya cuma kelihatan sedikit. Kalau helm face itu kan kelihatan sedikit gak ada masalah, tapi kan ini masalahnya sholat gitu loh. Sholat itu kita butuh full body untuk melakukan estimation, atau kalau seandainya dia kepotong pun ya kita perlu lihat fitur dari keseluruhan frame yang ada untuk menentukan dia tuh lagi ngapain kayak gitu. Pada itu memang aku butuh keseluruhan inputnya. Akhirnya apa? Aku bikin video diriku sholat yang aku pakai tripodnya tak taruh di atas meja. Aku arahin gini kameranya untuk aku sholat sambil warnanya aku gonta-ganti kayak gitu. Dan ini pun juga aku lakukan auto annotation pakai person detection, tapi aku juga melakukan anotasi secara klasifikasi sih, jatuhnya kayak jadi kayak klasifikasi video. Terus nanti tinggal aku transform ke dari segi datanya kayak gitu. Ya ini cuman intermezzo aja sih, karena kan kita bicara tentang machine learning on production itu ada banyak cara menuju Roma kayak gitu. Juga sampel yang lain ini aku tunjukin yang dari view samping, integrate output 3. Berarti sorry ya, saya rada batuk, jadi mungkin saya batuk-batuk gitu. Nah kayak gini, nah ini video view CCTV dari rodok samping miring kayak gitu, dimana aku mensimulasikan diriku sholat berjejer-jejer kayak gitu. Ini kenapa aku kasih hitam backgroundnya, karena nanti mau aku kasih masjid, tak gonta-ganti gitu, nanti masjid sama pondok atau apapun itu yang berhubungan dengan ruangan, aula, segala macam. Karena kan kalau warna hitam mau dimaskingnya gampang kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Ini cuman intermezzo ngomongin soal di bagian data itu intinya ada banyak jalan menuju Roma. Yang penting gimana cara kita membuatnya kayak gitu. Karena seringkali kalau kita hanya depend on data on lapangan, itu tuh seringkali jadi ketimpangan kelasnya. Gimana caranya kita menyeimbangkan kelasnya ya by simulation. Ada kasus menarik di itu pas aku nonton Tesla ID ya. Tesla ID itu kecelakaan tuh kan sedikit ya persentasenya terjadi bandingin sama yang nggak kecelakaan. Atau tiba-tiba ada sapi di tengah jalan, ada rusa di pinggir jalan, ada orang jogging di jalan tol, itu kan hampir nggak mungkin ya. Nah Tesla itu menggunakan simulation untuk collecting data dari hal-hal yang nggak masuk akal ini, karena menurut mereka ya apapun bisa terjadi, ya itu make sense, namanya aja naik mobil berkendara untuk self driving car kayak gitu. Oke, itu kalau kita ngomongin soal data acquisition. Terus kemudian selanjutnya setelah data acquisition yaitu modeling, dimana modeling ini adalah proses gimana kita desain arsitektur yang ingin kita bangun, atau kita mau pakai open source yang sudah ada ya nggak apa-apa, arsitektur. Setelah kita desain arsitekturnya, kemudian mungkin kita melakukan training. Ini desain arsitektur and modeling ya. Training, evaluation, sama mungkin optimizing. Optimizing dengan melakukan beberapa teknik seperti kayak quantization, terus oh iya share screen, sorry thank you
ada quantization, ada uh, knowledge distillation, sama ada pruning model. Pruning itu sesimpel menggunting beberapa bagian dari model kita yang tidak berguna kayak gitu. Itu bisa ningkatin. Kalau quantization itu adalah, kan sebetulnya itu setiap neural network itu kan dijalankan dengan presisi floating point 32. Nah itu gimana kalau kita jalankan di floating point 16? Secara teori pasti dia akan jadi jauh lebih cepat. Cuman tinggal ada engine yang bisa ngerunning atau enggak. Kalau ada engine yang bisa ngerunning floating point 16, maka dia akan jadi 2 kali lebih cepat. Tapi kalau nggak ada engine yang bisa ngerunning floating point 16, maka dia akan jadi lebih lambat. Terus kemudian yang terakhir ada INT 8. Ini juga sama, kalau ada engine yang bisa ngerunning INT 8, maka dia akan jadi 4 kali lebih cepat daripada FP32. Kalau alhamdulillah, kalau dia nggak ada engine yang bisa running, maka dia akan jadi lebih lambat malahan. Kenapa begitu? Sebetulnya nih aku bakal bahas sedikit tentang computer science basic ya. Sebetulnya namanya sebuah aplikasi komputer itu dia layering. Dia tuh secara tidak langsung tuh dia melakukan layer by layer. Layernya apa? Pertama tentu layer paling bawah adalah hardware, yaitu komputer kita, di mana dia ada RAM, ada CPU, ada ROM, dan segala macamnya lah yang ada di dalam, yaitu hardware. Di atasnya hardware dia ada OS, yaitu operating system yang untuk ngurusin komunikasi antara sini ke sini. Dan yang di atasnya lagi mungkin ada application layer. Kalau kita berurusan berurusan dengan tipe data floating point 32, ini masih 32 adalah 32 bit, 16 bit dan 8 bit. Kalau nggak ada application layer yang support untuk manage ini, maka nggak bisa. Tapi kalau ada application layer yang support ini, maka silahkan kayak gitu. Nah, terus knowledge distillation itu sebetulnya adalah kita ngetrain model besar nih, mungkin kayak 32 juta parameter. Kita ngebikin satu model baru 1 juta parameter, dimana dari model 32 juta parameter ini adalah gimana caranya kita ngekompres dari model ini ke sini, yaitu caranya setiap ada data input X itu kita lewatin ke sini, dia akan ngelewatin Y aksen. Ini juga akan dilewatin ke sini, akan menjadi Y2 aksen. Nah, kemudian ini akan dicari loss functionnya, kemudian baru di update untuk model studentnya. Jadi ada model teacher sama model student kayak gitu. Jadi cara trainingnya tuh nggak kayak training yang biasanya, yaitu cara trainingnya dengan bukan literally pakai Y biasa, tapi pakai Y aksen dari output dari model teacher kayak gitu. Dan itu jauh lebih efektif daripada kita ngetrain model dengan model yang lebih kecil langsung ke Y-nya kayak gitu. Nanti kalau teman-teman memang tertarik untuk belajar knowledge distillation lebih lanjut, aku sebenarnya sempat kepikiran pengen masukin ke roadmap online workshop knowledge distillation, cuman aku berpikir terkait demand. Nanti kalau saya teman-teman tertarik, bisa ramein aja machine learning with Ruby di grup Telegramnya kalau kepingin diadain ini kayak gitu, knowledge distillation. Karena memang aku pun cukup kaget. Aku kira tuh bisa ngekompres 4 kali, 10 kali, tapi ternyata bisa sampai 32 kali. Itu aku cukup terkejut, karena aku memang kemarin mengkombinasikan beberapa model di model studentnya, mengkombinasikan antara MobileNet sama beberapa arsitektur dari YOLO V8 untuk kasus semantic segmentation. Ternyata parameternya jadi cuma 900-an ribu aja, dan itu performanya bisa bagus. Dari model teachernya kurang sedikit kayak gitu. Kalau untuk teachernya kemarin pakai attention unit.
untuk kasus yang kemarin saya hadapi. Oke, lanjut. Setelah ada modeling, kita masuk ke dalam tahap deployment. Gimana di deployment ini adalah gimana caranya kita membuat yang pertama adalah model serving, yaitu membuat model kita tuh bisa diakses sama client system atau user kayak gitu. Client system tuh kayak contoh entah back end atau front end atau apapun, itu tergantung AI yang kita mau bangun itu seperti apa kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah membuat monitoring dari performa modelnya, monitoring system lah untuk performa modelnya. Nah, untuk monitoring sistem ini macam-macam. Yang pertama bisa menggunakan uncertainty detection. Jadi kan biasanya kan dalam si model itu melakukan prediksi, dia ada yang namanya probabilitas atau keyakinan dalam prediksi. Ketika dia semakin tidak yakin, maka sudah saatnya modelnya untuk di training ulang. Atau kita juga bisa menggunakan yang namanya langsung ada human feedback di situ, human feedback dari sistem kita. Jadi kayak contoh di softwarenya itu ada human feedbacknya. Kan ada user yang menggunakan sistem kita nih, dikasih ini AI-nya nggak bagus, atau minta di kayak kalau kayak di ChatGPT kan ada gini sama gini. Ya itu masuk dari human feedback dari monitoring sistemnya. Atau apakah dia melakukan prediction ulang atau segala macam. Dari setiap aktivitas usernya kita bisa tahu performa dari model kita. Dan tentu yang terakhir adalah model deployment itu sendiri, dimana deploymentnya bisa kita mungkin nanti bisa di cloud atau di edge. Terus komunikasinya mau gimana, mau pakai HTTP, HTTP 2, atau mau pakai message broker, atau mau pakai WebSocket, macam-macam, intinya segala macam bisa dilakukan lah. Semua tergantung kebutuhan kayak gitu. Oke, kita kembali ke sini. Oke, di sini ada collect, curate, transform, validate, explore, train, evaluate, code, build, test, release, deploy, operate, monitor. Nah, ini kurang lebih diagram dari MLOps itu sendiri. Dan fun fact teman-teman, namanya MLOps ya, dia itu always training ya. Jadi dia akan melakukan training secara terus menerus ketika, apalagi kalau seandainya ada perubahan data yang terjadi di lapangan. Karena machine learning itu belum bisa untuk dynamically adapt terhadap apa yang terjadi di lapangan. Jadi harus di training secara manual oleh kita as engineer kayak gitu. Jadi belum ada yang namanya adapt learning kayak gitu tuh belum ada. Belum bisa sebuah AI melakukan hal tersebut. Semakin jarang terjadinya perubahan terhadap data tersebut, contoh hal-hal yang berhubungan dengan orang seperti kayak wajah, posisi, atau apa ya, intinya ya salah satu contoh yang paling jelas adalah wajah nggak mungkin tiba-tiba keluar tanduknya. Itu insya Allah akan semakin jarang kita melakukan training. Tapi ketika kalau hal tersebut berbau tentang fashion, teknologi, tren, maka semakin sering model itu akan diupdate kayak gitu. Mengapa MLOps penting? Yaitu skalabilitas, pastikan model dapat diterapkan dan beroperasi di berbagai skala. Konsistensi, menjaga konsistensi antara lingkungan pengembangan atau development environment, kemudian testing environment sama production environment. Sama juga meningkatkan kolaborasi antar tim supaya memudahkan. Jadi instead of daripada redundant, kata-kata yang redundant, daripada mungkin kayak awal-awal development dulu itu, ketika aku di perusahaanku yang lama itu kayak berbagi data itu via hard disk.
atau via apa. Nah mungkin nanti bisa dibuatin data platformnya dulu. Ini yang sebetulnya basic, ini paling basic. Terkadang kan orang ketika ingin bikin LMLOps langsung pengen kesini dan automate. Kalau menurutku sih yang pertama dibangun adalah data ops-nya dulu. Gimana datanya itu pipeliningnya kayak gimana, dia di store di mana, dan segala macamnya itu jauh lebih penting. Karena nanti kalau datanya sudah bisa di store dengan baik, maka mau dibawa ke sini dan ke sini pun juga jauh lebih mudah kayak gitu. Terus monitoring dan pemeliharaan, kita bisa memantau kinerja model secara terus-menerus dan memastikan pemeliharaan yang efektif. Manfaat MLOps ini kayaknya ya, pengembangan versi dan seterusnya. Komponen MLOps ada dua, yaitu development, pengembangan model, eksperimen dan validasi, dan ada ops, yaitu penerapan model, monitoring kerja, pemeliharaan model. Sebetulnya DevOps MLOps ini sebenarnya mirip dengan DevOps, cuman bedanya di bagian devnya itu ada AI stack-nya, ada AI AI prosesnya, di mana dia ada data collecting dan training dan seterusnya. Tapi pada dasarnya dia mirip banget sama DevOps. Tapi kalau DevOps kan mungkin paling cuman code versioning ya, dan sistem versioning. Tapi kalau di MLOps ada model versioning sama ada data versioning juga. Begitu. Jadi nggak cuman code versioning aja. Oke, lanjut aja. Kita sudah bahas machine learning on production atau MLOps selama 32 menit. Sekarang lanjut, kita akan bahas tentang MLflow. MLflow adalah platform open source yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen end-to-end dari siklus proyek machine learning. Dengan MLflow, pengembang atau developer dapat dengan mudah melakukan eksperimen, mendokumentasikan code, melacak metrik kinerja model, dan mengelola model secara efisien. Sebetulnya kalau disebut MLflow bisa end-to-end, menurutku MLflow itu dia ngecover dari sini dan sini, belum sampai di bagian yang sini, karena aku tidak menemukan adanya data versioning di MLflow kayak gitu. Soalnya kalau data ops kayaknya kita tetap perlu sesuatu yang lain. Tapi itu sebenarnya tetap bisa aja terkait penyimpanannya itu bisa diintegrasikan ke dalam MLflow kayak gitu. Komponen utama MLflow. Nah, ini komponen utama MLflow yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebetulnya ada banyak, tapi mengingat waktu, jadi aku akan mengcover yang basic dan yang paling penting alias fundamentalnya dulu. Yang pertama adalah MLflow tracking, yaitu melacak dan merekam metadata eksperimen, parameter, dan metrik. Kemudian yang kedua adalah MLflow project, yaitu menyederhanakan struktur dari machine learning itu menjadi sebuah proyek machine learning yang mudah direproducibility sama mudah dilakukan eksperimentasi lah kayak gitu. Sebenarnya inti dari MLflow project. Terus kemudian ada MLflow model registry, di mana dia adalah repository atau pusat penyimpanan dari model-model yang sudah kita training. Jadi kalau seandainya kita mau panggil lagi model yang sudah kita training, mungkin kita mau bikin endpointnya, kita mau bikin model servingnya, kita cukup tinggal panggil dari MLflow. Sebetulnya MLflow memiliki beberapa alternatif ya, tapi versi berbayar. Yang pertama ada wake and biases. Ini aku juga suka pakai wake and biases untuk melakukan tracking sama model registry. Tapi apakah dia ada wake and biases project? Belum ada. Dia belum bisa melakukan fitur ini. Terus kemudian yang kedua adalah Neptune. Kalau Neptune tuh kemarin yang ngerekomendasiin ada salah satu temen di komunitas juga, dia pakai Neptune untuk melakukan tracking dari machine learning environment-nya kayak gitu. Oke. Selanjutnya instalasi dan pengaturan MLflow. Oke. Kita buka terminal dulu. Di sini seperti biasa saya melakukan conduct activate Geologs ini karena memang Geologs adalah environment development deep learning saya. Teman-teman bisa melakukan
dengan environment apapun, nggak harus Yolox, nggak harus apapun, cuman memang karena saya sudah terbiasa menggunakan ini jadi saya belum ganti, kayak gitu aja. Dan namanya bebas, nggak harus Yolox. Caranya cukup dengan pip install mlflow. Oke, karena sudah terinstall di laptop saya, jadi di sini tulisannya requirement already satisfied, kayak gitu. Nah, untuk menjalankannya teman-teman tinggal mlflow UE. Nah, di sini aku saranin teman-teman, karena nanti kita di bagian tutorial akan ada yang berhubungan sama Docker. Ada yang berhubungan sama Docker, dimana nanti Docker itu nggak bisa ngakses localhost kita, localhost dari host kita. Maka di sini kita akan mengaksesnya menggunakan IP dari laptop saya, kayak gitu. Nah, di sini aku pakai hostname Mandy untuk dapetin IP-nya. Ini saya copy, Ctrl Shift C, terus baru mlflow UE /host, kita Ctrl Shift V, kayak gitu. Nanti kita jalanin. Sip. Kita buka 192.168.100.106. Ini sebenarnya bisa aja kalau teman-teman nggak pakai host yang tadi, nanti jadinya adalah menggunakan localhost. Cuman nanti kalau localhost itu nggak bisa diakses di dalam Dockernya, dan itu problem, kayak gitu. Baru itu kemarin saya sempat banyak error kayak gitulah pas pakai yang versi Docker, kayak gitu. Oke, ini sebetulnya beberapa eksperimen yang sudah saya lakukan, dan ini nanti dashboardnya bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman pengen lihat dokumentasi dari mlflow, silakan teman-teman klik ini, docs. Nah, teman-teman bisa cari di sini, ada beberapa tutorial, ada beberapa dokumentasi untuk working with mlflow, kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, yang pertama kita akan belajar dalam menggunakan tracking. Menggunakan mlflow tracking untuk melacak eksperimen. mlflow tracking memungkinkan kita untuk melacak eksperimen, metadata, parameter, metrik kinerja. Jadi kayak contoh nih, di sini ada beberapa eksperimen ya. Ada colorful gym. Nah, di sini pas aku buka parameternya adalah 6 epoch 10. Di sini juga ada matrix, F1 score, precision, recall, test accuracy, test loss, trend accuracy, trend loss, kayak gitu. Dari parameter yang kita isi. Kayak contoh mungkin parameter yang kita isi lainnya ada mungkin 6 epochnya 100 atau batch size-nya berapa, nanti bisa dimasukin ke sini. Jadi kalau seandainya kita membandingin satu model dengan model yang lainnya untuk eksperimentasi itu jauh lebih enak, sudah terdokumentasi di sini, kayak gitu. Ini contoh kita akan coba untuk menjalankan si programnya ya. Untuk programnya sendiri cukup simple, teman-teman. Jadi ini adalah untuk melakukan training MNIST digits dengan menggunakan basic CNN biasa, nothing fancy kayak gitu. Tapi bisa diintegrasikan, contoh bukan diintegrasikan ya, bisa nanti dicontohkan ke contoh-contoh yang lebih kompleks kayak gitu. Contoh ini kita building modelnya dari convolution 2D, ReLU, max pooling, convolution, ReLU, max pooling, kemudian classifier kayak gitu. Setelah itu ini adalah proses dari function trainingnya, yaitu dari kita nge-iterate through all data, kemudian kita rubah ke 2 GPU untuk per images labelsnya, kemudian optimizer.zeroGrad, outputs model images, loss criterion, kemudian backpropagation, dan melakukan gradient step untuk update weight dari modelnya. Kemudian total loss sama accuracy kita simpan di sini. Untuk evaluate, di sini ada
model.eval, total loss, correct, total, predicted labels, sama true labels. Ini nanti kita gunakan untuk calculate precision recall sama F1 score kayak gitu. Dan ini adalah function dari train all-nya. Nah, di sini mungkin karena kita akan menggunakan MLOps with MLflow workshop. Nah, di sini eksperimen ID-nya sudah kita definisikan, mlflow.set eksperimen ID. Kemudian mlflow set tracking UI. Ini nanti kita masukkan dari IP-nya kita tadi 192.168.100.165.000. Terus with mlflow.startRun, mlflow.logparam, 6 epoch, batch size, learning rate. Ini kita log parameter yang ingin kita gunakan. For epoch in range 6 epoch, untuk setiap epoch dari num epochsnya kita lakukan train loss, train ACC dapat dari function train, test loss, test ACC, precision recall F1 dari function evaluate. Terus kita log modelnya, models, kemudian kita log metriknya, step sama dengan epoch. Kenapa kok kita kasih step sama dengan epoch? Supaya nanti ada bisa kita buka tampilan seperti ini, jadi ada grafik-grafiknya kayak gitu. Oke, ini juga sama precision recall F1 score, baru nanti kita print. Oke, ini kita coba untuk training. Python train Python train.py. Sebenarnya kita juga bisa mendefinisikan ini di luar code ya. Karena nanti kalau kita berurusan sama Docker dan training menggunakan Git, kita akan berurusannya dengan mendefinisikan variabelnya di luar, yaitu menggunakan ini. Kita tunggu sejenak. Oke, kayaknya kita perlu definisiin juga di luar. Soalnya mungkin karena aku sudah terlanjur ngedefinisiin di dua terminal ini, atau ini aku kill aja, dan ini juga aku kill. Aku bikin terminal baru, karena setiap kita melakukan ekspor itu dia akan diingat selama terminal itu dibuka. Kalau masih error berarti kita definisikan, gak apa-apa. Could not find experiment ID. Oke, gak apa-apa. Kita akan pakai export MLflow. Mohon maaf sebelumnya, saya batuk dan flu.
Oke, sip. Oke, dia jalan. Kalau kita cek di sini, di eksperimen dia sudah nambah eksperimen baru namanya Puzzle N972 yang lagi kita jalankan. Oke, udah berhasil. Kita cek di puzzle AN-nya. Sini parameter yang kita masukkan ada batch size, learning rate, 6 epochs. Untuk matriksnya ini ada beberapa matriks yang digunakan, yaitu F1 score kita dapat 0,987, precision, recall, test accuracy, test loss, dan accuracy sama train loss. Kalau kita buka, nah di sini ada grafik untuk melihat perkembangannya kayak gitu. Oke, ya kayaknya ini untuk matrix untuk membuat sebuah tracking dari machine learning training kita. Selanjutnya yaitu MLflow project. Jadi struktur proyek MLflow itu melalui file ML project. File ini berisi definisi proyek, dependensi, dan skenario eksekusi. Jadi kayak sejenis kayak config file kayak gitu. Di sini ada name-nya, name dari project kita apa. Contoh name my project, entry point-nya. Kalau seandainya kita ingin melakukan training, maka kita harus isi di bagian main-nya kayak gitu. Saya ada parameters, 6 epoch, batch size, learning rate kayak gitu. Terus komennya adalah python train.py //6 epoch, kita masukkan 6 epochnya, // batch size, kita masukkan batch size-nya, // learning rate, kita masukkan learning rate-nya kayak gitu. Cuma di sini sudah saya kasih default value untuk ML project. Jadi ML project itu hanya kayak sebuah config file aja, tinggal kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya jangan lupa untuk ngerunning ML project itu harus mendefinisikan ekspor yang tadi ya, biar enggak error. Terus kita jalankan aja. Untuk menjalankannya cukup mudah, tinggal MLflow run titik. Tapi karena kita mau pakai local system, karena kita mau menggunakan local system, maksudnya kita nggak mau pakai Conda environment, nggak mau pakai Python environment atau Docker environment, maka di sini kita akan menggunakan local system kita. Karena untuk nge-build satu buah PyTorch environment itu butuh waktu paling tidak setengah jam, tergantung koneksi internet bisa sampai 1 jam. Untuk biar bisa running di lokal, kita bisa menggunakan MLflow run titik env manager lokal. Nah, dengan begini dia akan ngerunning proses dari training kita. Kalau seandainya kita ingin memberikan parameter, nih kan kita sudah ngebikin beberapa parameter. Kita ingin memasukkan parameternya. Nah, itu bisa dimasukkan main p. Contoh
6 epochs sama dengan, kita kasih 12 atau mungkin lebih kecil lah, 5 aja biar nunggunya nggak terlalu lama. Terus learning rate-nya kita buat 0,002. Oke, kita coba. Oh ya, berarti main P-nya harus 2 kali, sorry. Sip. Oke, dia sudah berjalan untuk proses trainingnya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya lagi batuk dan flu, mungkin sedikit mengganggu dalam proses mengajarnya. Kalau kita cek di sini sudah ada Swafeming 526. Nah ini. Mana nih matriksnya? Kalau kita buka, dia cuma ada 5 epoch aja atau 5 poin. Kayak gitu. Nah ini kalau kita ngomongin soal ML project kayak gitu. Mungkin karena kita masih di area ML project ya, mungkin kayaknya kalau nggak salah di sini kita akan bahas soal registry. Nah mungkin kita skip sedikit, kita langsung bahas soal integrasi dengan MLOps tool yang lainnya karena kita masih berhubungan dengan ML projects. Nah, yang pertama adalah kita bisa running training langsung dari GitHub. Contoh nih, kita ngelihat sebuah repo eksperimen dari GitHub seseorang. Bentar. Oke, contoh ini ada repo ya, namanya MLflow with GitHub, dimana kita sudah ada train.py-nya. Di sini saya ngetrain menggunakan scikit-learn untuk ngetrain mnisdigit. Kemudian kita sudah ada conda.yaml. Jadi kalau sebenarnya kita mau ngeran si gitnya di lokalku, nanti dia akan ngebuat temporary conda environment. Tentu nanti kalau sudah selesai dibuang untuk running, berarti ini bisa diganti pakai docker juga. Sama ada ML project untuk ngerannya, yaitu name my project, conda env-nya conda.yaml, entry point main pattern train.py. Oke. Ini langsung kita ambil aja di sini https. Ini kita copy. Sini langsung kita MLflow run, kita copy dari gitnya. Kalau seandainya dia ada beberapa parameter seperti kayak ini, maka nanti bisa dikasih main pay kayak gitu. Atau kalau kita kepingin ngerunning dia di environment lokal, kita bisa juga kasih env manager lokal. Dengan begitu dia akan ngerunning code ini di lokal kayak gitu. Oke, kita running. Nah, yang pertama dia lakukan adalah dia nge-fetch dari repo-nya dulu. Setelah dia nge-fetch repo-nya, dia akan membuat apa itu namanya conda environment-nya. Cuma ini karena mungkin kemarin sudah aku create ya, jadi dia already exist si conda environment untuk melakukan ini, tapi harusnya dia nge-create dulu. Jadi ini dia langsung ngejalanin si programnya.
gitu. Oke, tenang aja, nih warning itu bukan error, jadi ini bukan masalah. Tadinya saya kira ini error, tapi ini cuma warning, tetap jalan kok. Kita cek di ML flow nya. Nah ini swafeming, bukan swafeming, yang fearless. Nah, ML flow run HTTP GitHub dari ini. Parameternya 1, logistic regression, sama akurasi aja di sini untuk matriks yang saya logs, yaitu 0,91787. Jadi ini kalau kita kepengen ngetrain dari GitHub, contoh ada GitHub seseorang nih, dia sudah melakukan beberapa eksperimentasi, atau mungkin kalau kita di perusahaan di GitLab seseorang, atau mungkin kalau perusahaan pakai GitHub ya pakai GitHub, bisa langsung kita gunakan kayak gitu. Tinggal MLflow spasi apa, MLflow run, MLflow spasi run spasi dari link dari repo-nya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan gimana kalau kita kepengen running MLflow dengan Docker. Kalau kita kepengen running MLflow dengan Docker, yang pertama kita lakukan adalah ngebikin Dockernya dulu, yaitu kita run pip install MLflow scikit-learn numpy pandas dari kebutuhannya, terus kemudian from base image Python 3.9.5. Jadi gini teman-teman, mungkin kalau teman-teman belum pernah belajar Docker sama sekali, jadi Docker itu adalah sebuah sistem gimana kita tuh bisa mengisolasi sebuah aplikasi supaya sistem aplikasi tersebut tuh bisa dijalankan tanpa menabrak dependensi dari aplikasi yang di luar aplikasi tersebut. Jadi kayak Docker ini kayak sebuah engine untuk melakukan manajemen distribusi aplikasi, melakukan pengisolasian aplikasi dan manajemen dependensi kayak gitulah. Docker file adalah sebuah set of instruction untuk membuat sebuah Docker image. Yang pertama contohnya ada from Python 3.95. Maksudnya adalah komennya di Docker itu pagar ya? Ya betul, pagar. Nah maksudnya dari from Python 3.95 itu adalah kita melakukan build Docker dengan base image Python versi 3.9.5. Jadi memang ada image namanya itu Python 3.9.5. Itu kita akan jadikan sebagai base image. Terus kemudian workdir app adalah menentukan working directory-nya itu adalah di dalam folder app. Terus kemudian melakukan install MLflow scikit-learn numpy and pandas. Setelah itu copy file train.py yang ada di host kita ke dalam working directory atau ke dalam image dari Docker yang ingin kita build. Dan terakhir menentukan komen yang akan dijalankan ketika Dockernya dijalankan, yaitu Python train.py kayak gitu. Oke. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah Docker build maintain. Bentar, aku lupa nama image-nya. Docker build maintain tuto MLflow latest titik. Nah dia akan nge-build dulu Dockernya. Baru setelah itu kita cek di MLflow project. Ini tadinya saya butuh ini, ternyata nggak perlu. Cuman kalau mau dipakai juga nggak apa-apa. Setelah itu di MLflow project kita definisikan namanya my project. Kita definisikan image-nya tuto MLflow latest. Kemudian kita definisikan extra host-nya untuk bisa nge-connect-in antara IP laptop saya dengan
host.docker.internal. Baru kita masukin entry pointnya sebagaimana yang tadi, main python train.py kayak gitu. Oke, langsung kita coba aja untuk cara ngejalaninya. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah sama, yaitu melakukan ekspor tadi. Cuman karena kita sudah melakukan ekspor dan kita masih di terminal yang sama, maka kita nggak perlu melakukannya secara ulang. Kecuali teman-teman ada di terminal yang berbeda ya, kayak gini mah, nah maka teman-teman harus melakukan ekspor ulang, kayak gitu. Baru running mlflow run titik. Nah dia akan tutup mlflow latest already exist. Nah dia terus akan nge-create. Nah dia akan sudah melakukan training kayak gitu. Dia akan ngejalaninya di dalam engine Docker. Tentu teman-teman harus install Docker terlebih dahulu untuk menjalankan ini. Instalasi Docker di Ubuntu cukup mudah, tapi kalau di Windows memang cukup susah. Nanti silakan teman-teman cari sendiri. Atau kalau sudah teman-teman tertarik untuk mempelajari Docker lebih dalam, saya ada online course yang akan membahas full tentang Docker, bahkan sampai membahas gimana kita auto push to Docker Hub menggunakan GitLab CI kayak gitu, karena aku pun juga suka melakukan hal itu untuk kebutuhan project. Oke. Kita tunggu sejenak. Oke, sambil menunggu, buat teman-teman kalau ada saran, kritik bisa disampaikan via WhatsApp atau via PM di Telegram terkait mungkin online workshop apa yang bisa kita tingkatin kayak gitu. Karena kita terbuka, karena kita kepingin customer yang ikut online workshop puas kayak gitulah dengan mengikuti online workshop kami. Dan kalau ada saran materi yang ingin dibawakan bisa di-chat juga. Karena memang ada beberapa yang menyarankan Mas bahas ini dong, Mas bahas ini dong, maka akan saya bahas di online workshop. Jika memang kebutuhannya banyak kayak gitulah yang membutuhkan hal itu. Oke. Ini sudah selesai jalan trainingnya. Kita cek di mlflow, kita refresh. Ini sudah ada update genat dan matriksnya sudah keluar kayak gitu. Oke. Kita sudah running mlflow di lokal, di Docker, dan di GitHub. Apakah training proses, ini ada pertanyaan yang menarik, apakah training proses harus di automate? Jawabanku jangan. Maksudnya automate itu gini, automate gak apa-apa, tapi bikin automate itu tetap harus ada tombolnya. Jadi ada manusia yang mencet tombolnya. Kenapa? Satu, takutnya nanti computation resource-nya tidak terkendali, nanti jadi mahal banget, apalagi kalau kita trainingnya di cloud. Atau kalau seandainya kita kan kita sebagai engineer tetap harus yang mendefinisikan si hyperparameternya, atau mungkin kita juga bisa menggunakan beberapa pendekatan untuk auto hyperparameter, memang bisa, tapi tetap kalau bisa itu tetap harus ada engineering touch-nya, jadi nggak benar-benar automate. Kayak beberapa waktu lalu aku pernah lihat ada orang tuh betul-betul nge-automate saat trainingnya juga. Jadi trainingnya tuh dibikin CI/CD, setiap ada code baru yang ke-push di bagian trainingnya, maka dia akan langsung melakukan training. Nah itu aku kurang rekomen. Kalau bisa tetap harus ada tombol atau ada kayak step untuk membedakan lah mana yang ketika di-push ke GitHub tetap disimpan di GitHub, mana yang ketika disimpan di GitHub langsung auto train. Maksudnya ada kayak step tambahan kayak gitulah, nggak langsung auto train kayak gitu.
Setelah itu kita akan bahas soal model registry. Apa itu model registry? Model registry itu sebenarnya seperti kayak container registry atau GitHub. Kalau GitHub itu kan dia code registry ya, dimana kita nyimpan code kita, melakukan code versioning, banyak hal lah yang kita lakukan di GitHub. Nah, hal ini juga serupa dilakukan di model. Kita melakukan model versioning, kita ngelis modelnya apa aja, kita nyimpan modelnya. Jadi nanti jika suatu saat kita pengen melakukan deployment, kita tinggal pilih model yang mau digunakan itu model apa. Nah, nanti tinggal disesuaikan sama endpointnya. Jadi kayak dalam bentuk config file kayak gitu. Nah, kalau kita pengen mendaftarkan dari model yang sudah kita training ke model registry, bisa dengan contoh nih, kita ambil salah satu eksperimen kita yang terakhir yang swarming. Kita pengen register model, kita select model, kita pengen pilih MNIST digits, kemudian kita register. Oke. Ketika kita cek di bagian models, nah di sini sudah ada MNIST digit version yang kedua. Di sini ada all yang version 1 yang kemarin saya buat, dan ini ada version 2 yang hari ini kita buat kayak gitu. Dan ini adalah model-model yang terregister. Contoh kita kepengen ngeregister MNIST digit yang versi scikit-learn kita register model, kemudian kita create new model, kita kasih nama MNIST digits SK register kayak gitu. Nah, maka dia akan sudah register di sini. Atau sudah kita bisa juga register di sini. Nanti kita tambahin teksnya kayak gitu. Contoh, tapi kayaknya ini teks berlaku untuk semuanya deh. Kayaknya nggak jadi, sorry. Contoh di version 1. Nah, ini baru kita kasih teks. Di sini name-nya contoh apa ya? Arsitektur atau backbone basic CNN. Jadi ketika kita cek di dalam sini, nah di sini sudah ada taggingnya kayak gitu. Loh, tadi mana ya? Sisi belum aku simpen Pak. Di version 1. Nah ini kayak gini. Untuk memudahkan dari segi manajemen aja sih tagging itu. Jadi kayak buat ngefilter dan seterusnya. Oke. Dan ini juga bisa kita gunakan modelnya kayak gitu untuk kita load, untuk melakukan prediction, atau mau kita lanjutkan trainingnya dari model yang sudah kita simpan kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu integrasi MLOps dengan best practice MLOps. Ini saya dapetin dari salah satu kawan saya yang bekerja di salah satu perusahaan computer vision di Jakarta. Yaitu yang pertama adalah model serving. Jadi di sini dia adalah menjadi kayak garda terdepan kayak gitulah, dimana seluruh client system itu akan mengaksesi model serving. Dimana model serving ini dia tuh bisa komunikasi dalam bentuk apapun, mau di HTTP, by request, atau mau pakai event driven, mau pakai message broker, atau bahkan mau menggunakan komunikasi yang lebih cepat kayak menggunakan HTTP 2, yaitu kayak gRPC dan seterusnya. Itu juga bisa semuanya. Yang penting gimana kita nge-infer si modelnya. Selain ada model serving, di dalamnya itu dia ada namanya performance monitoring. Di mana performance monitoring ini dia itu terintegrasi dengan yang namanya uncertainty detection. Jadi contoh seperti ini. Di performance monitoring itu nanti contoh dia bentuknya dalam bentuk grafik ya. Di sini timestamp, X-nya adalah timestamp. Di sini adalah N, uncertainty.
Jadi seberapa kali dia melakukan uncertainty atau keraguan. Contoh kasusnya ya, kenapa kok perlu banget yang namanya ini? Kasusnya adalah contoh pada jam 11 malam itu tiba-tiba tuh grafik uncertainty-nya tuh naik. Uncertainty itu adalah sebetulnya rumusnya cukup mudah, yaitu ketika si confidence score-nya itu di bawah threshold yang kita inginkan, yaitu threshold keyakinan. Contoh threshold keyakinan kita ada di angka 0,7. Ketika dia di bawah 0,7 maka dia akan dianggap sebagai uncertainty atau ketidakyakinan dan akan disimpan ke dalam sebuah database kayak di hit gitulah, disimpan ke dalam database, kemudian dicek, oh ini N-nya mulai naik nih di jam 11. Nah setelah jam 11 sampai jam 12 mungkin turun. Dan hal itu akan berulang setiap jam 11 malam. Loh, ada apa ini? Nah, maka itu nanti akan dicek di data manajemen sistem kita. Emangnya apa toh yang terjadi di jam 11 malam? Setelah kita cek, setiap jam 11 malam ternyata terjadi hujan yang sangat lebat. Oke, terjadi hujan yang sangat lebat. Ketika terjadi hujan yang sangat lebat, maka model kita menunjukkan sikap yang aneh kayak gitu, atau dia tidak yakin ketika di situ tuh ada orang atau enggak. Oke, karena dia sudah gelap dan hujannya lebat, maka yang perlu kita lakukan adalah kita akan collect more data di bagian jam 11 malam, sebetulnya lebih tepatnya di bagian hujan lebat dan malam kayak gitu. Nah ini bisa kita berlakukan. Sebetulnya Y-nya juga nggak harus timestamp ya. Y-nya timestamp ini seringkali kalau dia tuh monitoring system yang komunikasinya stream. Kalau dia snapshot kayak gimana, yang maksudnya kayak upload foto atau kayak Google Translate dan segala macam, atau kayak face recognition. Nah uncertainty itu tuh bisa kita cek di wajahnya. Contoh tiba-tiba semenjak contoh face recognition untuk absensi gitu ya. Ini bukan bermaksud untuk rasis, tapi ketika sebuah kantor itu buka cabang di daerah Indonesia Barat lah, di daerah Indonesia Barat, ternyata face recognition kita tuh performanya menurun. Dia banyak menimbulkan similarity yang nilainya terlalu rendah atau bahkan teramat tinggi, padahal beda wajah, atau wajahnya sama tapi rendah, atau beda wajah tapi similarity-nya tinggi. Nah itu kita store di database, kita analisa. Ternyata memang model kita tuh nggak punya wajah-wajah orang Barat, Indonesia Barat. Maka yang kita perlu lakukan adalah kita training ulang dari face embedding kita, face embedding model kita, entah itu FaceNet atau ArcFace. Kita training ulang dengan menambahkan wajah-wajah orang Indonesia Barat, supaya model AI kita bisa membedakan wajah dari orang Indonesia Barat. Kita pun manusia secara normal seringkali ketika kita menemukan wajah dari ras baru, kita tuh selalu menganggap semua wajah itu tuh sama atau mirip, walaupun sebetulnya bagi orang tersebut yang sudah bertahun-tahun berada di dalam komunitas tersebut sebetulnya beda. Saya pun juga merasakan hal yang sama. Contoh saya ada di ras Z kayak gitulah, aku menggunakan huruf yang tidak terafiliasi dengan apapun. Saya adalah rasnya Z. Ketika ada orang ras X bertemu dengan saya, dia pasti akan menyamakan wajah saya dengan orang yang sesama ras Z, walaupun wajahnya beda banget menurut saya. Hal seperti itu terjadilah. Maka itu kita tetap perlu melakukan training di wajah pada ras-ras tertentu. Kalau berhubungan dengan AI yang berhubungan dengan wajah ya, seperti itu. Dan banyaklah untuk melakukan model monitoring itu sebetulnya depend
on case, tapi uncertainty detection itu adalah sesuatu yang cukup sering bisa kita gunakan di berbagai kasus. Setelah uncertainty detection sama performance monitoring, di sini ada model registry dan versioning. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah, jadi di model serving ini kan dia mesti ada config file kan. Config file entah dia dalam bentuk env atau dalam bentuk CFG YAML atau apapun itulah namanya. Soalnya tentu aku menyarankan kalau config file tetap env, karena biar bisa kita config di luar config file. Jadi biar lebih atau kalau mau pakai YAML juga nggak apa-apa sih, bebas, dua-duanya sama-sama bagusnya kok. Config file, dia tinggal pilih versi dari modelnya aja. Contoh dia pengen pilih versi model 1, ya makanya dijalankan versi 1 dari model registrinya. Dia kepengen pakai model versi 2, dia bisa pakai model registry yang di versi 2, dan begitu seterusnya. Tinggal di bagian config filenya kayak gimana. Setelah itu kalau kita tarik lebih dalam lagi, dia ada data management system. Data management system itu fitur apa aja atau yang kita perlukan di dalam sebuah data management system? Tentu yang pertama adalah data storing, yaitu menyimpan sebuah data. Selain data storing, yaitu yang kedua, fitur yang kedua adalah data versioning. Jadi kita memversikan sebuah data, namanya versi machine learning model, itu mereka sangat berhubungan erat dengan yang namanya data. Jadi kalau seandainya datanya berubah, tentu modelnya pun juga berubah. Pada itu data versioning itu sangat penting. Apakah data versioning perlu dilakukan yang namanya duplikasi secara sistem? Jawabannya tidak. Sebenarnya bisa menggunakan kayak yang namanya alamat aja kayak gitu. Aku pribadi pun pernah ngedevelop data management system di perusahaanku yang sebelumnya, itu menggunakan kayak sistem alamat kayak gitu. Jadi tinggal kalau versi 2 itu nanti tinggal ngarahin aja, ngarahin ke data yang ini dan ini. Jadi lah list ini tuh masuk data versi ini, data ini tuh masuk data versi yang ini, dan seterusnya. Terus data storing, data versioning, kalau bisa ada data monitoring. Data monitoringnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk persebaran data. Jadi ada grafiknya gitu. Jadi kita bisa filter, kita bisa tahu persebaran datanya seberapa luas, seberapa anu. Nah kalau datanya image atau teks gimana? Maka harus, jika datanya itu tidak terstruktur atau image, audio, teks, maka harus dilewatin yang namanya image embedding. Vector embedding terlebih dahulu. Baru nanti ketika datanya tidak terstruktur, itu tetap bisa diplot. Oh dia posisinya di sini untuk melihat persebaran datanya. Terus kemudian fitur yang terakhir adalah duplication detection. Jadi untuk menghilangkan data duplikasi, untuk menghemat resource yang ada kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada model experimentation. Ini harusnya ya ada tipe di sini. Model experimentation yaitu di mana si machine learning engineer atau data scientist atau AI engineer melakukan eksperimentasi dengan memanfaatkan tool-tool yang sudah ada kayak gitu. Mungkin itu aja kalau dari saya. Berarti model registry dan versioning ini juga bisa termasuk di code versioningnya ya. Mungkin ini bisa dipisah, bisa dijadiin satu, bebas kalau di dalam diagram ini. Mungkin itu aja kalau dari saya. Monggo kalau ada yang ingin mau ditanyakan dari teman-teman. Mohon izin live. Mas Torik, Mas Hanif, silakan Mas yang raise hand.
Oke, oke, tes. Suara saya masuk ya. Masuk. Oke, ya. Sebelumnya perkenalin, nama saya Hanif. Sebelumnya juga ini ya rekannya Mas Ruby ya. Paling Mas Ruby masih ingat kan ya saya ya. Masih lah. Masih masih. Oke, mantap. Ini ya Mas Ruby ada beberapa pertanyaan. Jadi mungkin bisa ke slide ini nggak ya tadi tentang monitoring yang ada grafik Y-nya itu timestamp-nya. Nah ini ya. Sebetulnya ini di sama seperti yang dikerjakan di kasus kita. Jadi kita juga pakai video streaming gitu ya, video streaming yang mana itu mungkin ada kemungkinan tadi itu mungkin hasil dari akurasinya itu jelek gitu ya, atau mungkin salah deteksi atau seperti apa. Nah ini kalau eh, saya lihat kan kayaknya dia itu bisa tahu secara otomatis ya, di mana saat dia jelek berarti kan itu tadi ada tinggi gitu ya. Nanti terus kita lihat hasil di foldernya, oh ternyata saat itu kondisinya hujan. Nah mungkin pertanyaanku taunya itu Jelek. jelek, iya betul jelek dan bagusnya itu gimana ya kan soalnya apakah nanti juga tetap manual kita perlu cek uh, deteksinya benar atau enggak atau seperti apa nih kok dia bisa secara otomatis menyimpulkan jelek terus dia bagus lagi seperti itu. Oh, iya. Mungkin itu dulu Mas Ruby. Thank you. Oke, sip. Pertanyaannya bagus. Jadi kenapa kok bisa secara otomatis bisa tahu modelnya performanya jelek? Yaitu dengan ya ini uncertainty detection, keraguan, yaitu mendeteksi keraguan dari si modelnya. Ketika contoh nih ada deteksi mobil gitu ya, dia ragu nih, confidence-nya itu cuma 0,5. Nah dia akan masuk ke dalam ragu. Nah dia akan di-hit ke database sistem di uncertainty detection-nya. Itu pada timestamp sekian terjadi uncertainty pada kelas ini dengan nilai uncertainty sebesar 0,5. Dengan nilai sorry, dengan nilai keraguan, bukan nilai keyakinan, lebih tepat nilai keyakinan 0,5. Secara riset yang sudah dilakukan sama perusahaan lain, karena saya juga dapat ilmu dari salah satu perusahaan ini, perusahaan computer vision di Jakarta lah. Performa dari MAP atau matrix yang bisa kita gunakan lah untuk object detection itu berbanding lurus dengan si uncertainty matrixnya ini. Ketika dia uncertainty matrixnya itu rendah, berarti ini berbanding terbalik ya, sorry, maka di MAP-nya akan tinggi secara otomatis. Tapi ketika dia uncertainty-nya itu nilainya tinggi, maka MAP-nya itu akan rendah. Itu secara otomatis. Itu sudah dilakukan, memang ada hubungan antara MAP, mungkin matrix yang kita jalankan secara offline prediction ya, atau secara ketika kita training, dengan matrix yang berjalan secara online. Itu ternyata memang ada hubungannya. Jadi memang caranya itu dengan mendeteksi ketika kapan dia ragu, ketika dia di bawah threshold yang kita inginkan. Contoh tuh objek yang kita deteksi itu harus thresholdnya paling tidak 0,7. Ketika di bawah 0,7 maka kita anggap dia sebagai ragu. Dan ketika keraguan itu dideteksi maka kita akan simpan itu ke dalam database uncertainty detection system kayak gitu mas. Oke, oke, oke. Ini ya, oh ya, paham sih berarti ini ya dia itu save dari confidence-nya begitu. Mm-mm. Nanti dari confidence itulah kalau semisal confidence-nya itu terlalu banyak yang di bawah threshold, berarti nanti dia grafiknya tinggi gitu ya. Oke, oke. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Bisa nggak? Masih ada waktu nggak? Oke, silakan masih ada waktu. Oke, oke. Ini kasusnya mungkin uh,
kalau tadi kan bahas ini ya confidence berdasarkan modelnya. Nah, ini mungkin kalau di kita itu juga ada problem mengenai hitung eh, vehicle speed gitu ya, estimation speed. Mm-mm. Itu untuk proses deteksinya kan mungkin tadi ya bisa dilihat apakah karena speed ini kan ada hubungannya nanti by tracking objeknya gitu ya. Terus Betul. nanti dapetin speed kan jarak per waktu, nanti dapat jarak antar eh, frame sebelumnya dan frame sesudahnya berapa, mungkin seperti itu. Nanti juga dapat waktu antara jarak tersebut yang ditempuh itu berapa, nanti menghasilkan speed. Yeah. Nah, mungkin eh, pertanyaanku kita tuh ada concern di mana karena kita streaming ya, bukan video lokal. Mm-mm. Tuh si frame-nya itu kadang dia tuh eh gak mulus tuh videonya ya. Oke. Nah, jadi mungkin kalau dari segi jarak antar objeknya itu bisa ke handle. Tapi kalau dari segi waktu karena jalannya pergerakan videonya nggak mulus itu kadang bisa lebih cepat yang mengakibatkan kecepatan kendaraan bisa dianggap sebagai kecepatan yang tinggi karena waktunya cepat atau juga bisa terjadi kalau semisal ada lag dari videonya berarti kan speednya bisa dianggap sebagai speednya speed yang lambat. Padahal mungkin aslinya kalau kita lihat semisal dari video lokalnya itu ya lancar aja, semisal konstan atau seperti apa. Nah itu uh, dari Mas Ruby mungkin ada pandangan lain seperti itu, Oke. gitu. Jadi memang itu kelemahan kalau kita menggunakan speed based on computer vision ya. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dilakukan ya, atau problem kita pertama problemnya dulu. Problem dari video nggak mulus ada beberapa. Yang pertama adalah jaringan. Jaringannya apakah cukup banter atau enggak? Kalau seandainya memang jaringannya tidak cepat, solusinya adalah komputasi di ujung. Di ujung, maksudnya komputasinya di edge kayak gitulah. Jangan komputasi terpusat di server utama yang besar. Komputasi untuk perhitungan kecepatan harus ada di ujung dan dekat dengan kamera. Jadi mungkin kita bisa uh, memasang kayak mini PC gitu, jenis mini PC yang tahan banting. Tentu harus mini PC yang tahan banting, tahan panas. Menggunakan mini PC tahan banting, tahan panas, sama komputasinya kuat dan cukup lah, komputasinya cukup untuk menjalankan kamera tersebut. Maka ini adalah saran yang paling disarankan. Jadi memang semakin jauh antara jarak komputasi dengan kamera, maka latensi itu akan semakin tinggi dan semakin kurang disarankan untuk kasus-kasus seperti ini. Kayak gitu. Di satu sisi dia dari segi processing juga terdistribusi ke mini PC yang dipasang di dekat-dekat kamera. Atau mungkin kalau seandainya memang dari segi budget gak cukup nih untuk membuat mini PC yang di dekat kamera, paling enggak kalau seandainya memang ruang lingkupnya sangat luas, bisa dibikin cluster-cluster. Jadi kayak mungkin cluster A untuk berapa kamera, cluster B untuk berapa kamera, cluster C untuk berapa kamera. Nanti dari masing-masing cluster itu yang jaraknya berdekatan. Tapi tetap kalau memang mau paling optimal pakai cara ini. Jadi satu kamera, satu mini PC atau kalau seandainya mau pakai cluster pun tetap dekat jaraknya dengan kameranya. Di satu sisi memang komputasinya terdistribusi dan dari segi jaringan dia akan cepat karena memang yang dibutuhkan tanpa latensi adalah prosesnya, bukan reportnya. Kan kalau report itu kan nanti dia pasti akan ngirim ke pusat kan datanya. Nah itu mungkin reportnya nggak real time banget, masih oke lah,
ada latensi di situ. Tapi kalau kita bicara dari sistemnya membutuhkan latensi yang mulus, maka tentu harus dipisah kayak gitu. Dan mungkin kasus yang kedua itu adalah modelnya terlalu berat mungkin. Nah, ini bisa kita lakukan beberapa pendekatan optimasi model seperti tadi yang sudah saya sebutkan, quantization, atau mungkin kalau masnya pakai GPU, masnya bisa pakai TensorRT. Kalau pakai CPU silahkan pakai OpenVINO atau Onyx. Onyx bisa GPU betul, optimasi model, atau bisa juga doing pruning atau bahkan melakukan yang namanya knowledge distillation untuk mengecilkan modelnya supaya dia lebih ringan. Kan bisa jadi proses latensi itu karena model. Dan yang ketiga, manajemen proses. Ini juga salah satu sebab terjadinya sebuah latensi. Dan biasanya kalau tadi yang aku sebutin, dari yang disebutkan sama Zanif ya, kalau kasusnya itu adalah dia tuh kadang nge-lag, kadang enggak. Berarti kemungkinan besar kalau enggak 1-3 yang terjadi. Manajemen proses itu maksudnya gimana? Ketika ada proses, contoh nih, ini ada satu server besar, dia dipasangin model AI, dia dipasangin software, dipasangin beberapa model AI dan beberapa sistem yang lainnya. Ketika sistemnya itu terjadi tabrakan, tabrakan proses, bukan secara sistem ya, prosesnya tabrakan, maka akan menyebabkan tunggu-tungguan, dan itu akan menyebabkan latensi. Dan itu gimana cara manajemen prosesnya? Menggunakan multi-threadnya mungkin dibetulin, multi-thread atau multi-processingnya dibetulin, atau bisa dinaikin spek dari servernya kayak gitu, dinaikin. Jadi kurang lebih problemnya itu tuh ada di 3 ini. Atau manajemen proses juga bisa solusinya dengan yang ini, pakai mini PC, tahan banting, tahan panas, komputasi cukup untuk menjalankan di salah satu kamera kayak gitu. Jadi tinggal reportingnya di pusat, dan ini yang digunakan sama ada salah satu perusahaan computer vision di Jakarta juga, dan aku dapat ilmu dari dia, dari betul ini yang ngasih ilmu berbeda dengan orang yang ngasih ilmu MLOps di perusahaannya itu. Jadi kayak contoh ada 72 kamera deployment, maka nanti contoh 3 kamera 1 mini PC atau 2 kamera 1 mini PC, nanti ditumpuk itu mini PC-nya, ada jejer-jejer beberapa. Masalah mini PC-nya nggak harus di dekat kamera, nggak ada masalah. Bahkan mini PC-nya di perusahaan itu pun ditaruh di satu server, di satu ruangan server yang dingin kayak gitu. Tapi mini PC-nya ada banyak. Ya macam-macam sih, ada banyak pendekatan untuk ini. Karena memang kalau di kasusnya yang itu kameranya nggak terlalu jauh. Kalau kameranya masih in range, ibarat kata nih contoh pakai VLC aja masih real time, dan aman, maka mungkin bisa pakai cluster dan ditaruh semuanya di dalam ruangan server. Tapi kalau pakai VLC-nya aja sudah suka nge-lag, ya berarti harus dideketin di kamera kayak gitu. Tapi tetap dipecah-pecah komputasinya, jangan dijadiin satu server yang besar. Karena walaupun satu server yang besar, biasanya bottleneck-nya ada di CPU. Kecuali kalau aku nggak tahu sih, server bisa nggak sih bisa multi CPU gitu. Kan biasanya server hanya multi GPU ya. Padahal kalau proses streaming itu juga tetap menggunakan CPU at some point. Begitu. Oke. Mas Ruby. Mungkin feedback sedikit dari aku. Siap. Jadi kalau di kasus kita itu kebanyakan errornya itu dia bukan lambat ya. Maksudnya bukan speednya lambat kan. Kalau speednya lambat kan artinya mungkin proses komputasinya memakan waktu yang lebih lama. Akhirnya speednya dideteksi lambat karena waktu yang diperlukan itu lama. Tapi di kita itu selalu speednya itu dideteksi lebih cepat dari yang aslinya kalau kita lihat di lokal. Jadi
misalkan lokal apa kalau kita lihat di lokal itu speednya 50, nah itu mungkin kalau di real time saat kita connect RTSP jaringannya itu bisa sampai 70 atau misal 73. Kalau kayak gitu kira-kira apa ya Mas Ruby misalkan analisanya? I see. Kalau kayak gitu kemungkinan problemnya, kalau ada di dalam kepala kalian dikasih feedback aja nggak apa-apa. Yang pertama adalah karena FPS-nya, tapi kalau FPS-nya tinggi nggak mungkin karena kan dia stream pun itu juga ada anunya. Kayaknya kemungkinan terbesar sih itu sih ketika ngekonfig berapa itu 1 meter. Kan kadang itu kan kita ngasih kalau untuk speed detection kan kita ngekonfig kayak jarak segini sampai segini itu 1 meter. Jadi ketika dia jalan tinggal dihitung aja jarak antara dia nyentuh titik A ke nyentuh titik B. Paling gimana ngekonfig 1 meter itu yang paling pas sih. Apakah memang betul 1 meter antara jarak titik A ke titik B, atau mungkin berapa meter tergantung dari threshold yang digunakan sama Mas Hanif. Mungkin kalau 10 meter ya apakah memang A ke B itu betul-betul 10 meter, kayak gitu. Karena kan kita bicara kamera itu dia perspektifnya gini ya, bukan terus lurus kayak gitu, dimana satu satu daerah ke daerah yang lain itu bisa terjadi perbedaan kayak gitulah antara jaraknya. Oke, baik, baik. Oke, Mas Ruby, kopi. Sip. Oke sih, paling dari aku itu aja. Thank you, Mas Ruby, atas saran-sarannya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 13 menit. Oh iya, sambil nunggu kalau ada yang mau bertanya, seperti biasa teman-teman, buat yang sudah ngikutin online workshop kali ini, teman-teman dapat beberapa kupon untuk menikmati produk-produk kami. Yaitu kupon yang pertama adalah diskon 100.000 untuk pembelian online course dengan minimal belanja 400.000. Tapi kalau tanpa minimal belanja, jika teman-teman nggak sanggup nih 400.000 untuk melakukan pembelian 400.000, sebetulnya pembelian 400.000 harganya jadi 300.000 kan ya. Jika ingin menikmati yang tanpa minimal belanja, teman-teman dapat diskon 50.000 kayak gitu. Terus untuk kupon yang kedua adalah jika teman-teman yang sudah mengikuti online workshop di hari ini, maka akan dapat diskon sebesar 50.000 jika teman-teman mengikuti workshop di minggu depan. Kira-kira minggu depan topiknya apa? Ini ada beberapa calon topik untuk minggu depan. Nanti silakan teman-teman vote aja via chat. Yang pertama ada machine learning deployment, deploy your machine learning on AWS. Jadi mirip seperti yang minggu lalu, tapi di AWS. Fun fact, di AWS sedikit lebih kompleks. Deploy your machine learning model on AWS. Terus kemudian yang kedua adalah compress your model with knowledge distillation. Dan yang ketiga adalah everything
you need to know about Spark. Jadi ini adalah 3 calon workshop minggu depan. Nanti pengumumannya besok siang. Aku biasanya rilis online workshop itu Senin siang. Nanti bisa ditunggu aja. Nanti salah satu dari 3 itu. Kalau teman-teman request mas yang ini aja, silahkan chat, tak tunggu paling tidak sampai besok pagi. Karena biasanya aku kirim ke tim desainer itu pagi-pagi. Ini tolong buatin untuk poster siang ini, topiknya ini, submaterinya ini kayak gitu. Di antara 3 ini, deploy machine learning model on AWS, compress your model with knowledge distillation, sama everything you need to know about Spark. Nanti silakan dipilih aja buat buat online workshop di minggu depan. Nanti dapat kupon 50.000. Jadi nanti daftarnya cukup 100.000 aja. Kayak ada beberapa teman yang ikut workshop dari pertama, mereka pertama bayar 150, workshop kedua dan ketiga ini mereka cuma bayar 100.000. Begitu. Oh iya, mungkin buat yang baru join ya, mungkin ada yang kelewatan. Sini saya bagikan 3 buah link, yaitu link absensi, silakan diisi dengan nama lengkap untuk kebutuhan sertifikasi. Ada link Telegram group untuk masuk ke komunitas Machine Learning with Ruby, dan link material dari keseluruhan material yang ada dari Notion sampai code-code yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, aku senang sih, alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari sesi workshop kali ini. Kalau ada kritik dan saran silahkan disampaikan. Kalau ada nanti pilihan dari salah satu dari 3 ini silahkan dipilih. Terus juga kita mungkin perkenalan ulang atau nanti nggak usah lah, nanti nggak teman-teman bosan. Sambil nunggu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait materi yang sudah disampaikan, atau mungkin kalau ada case unik mungkin, monggo Mas Hanif. Oh ya Mas Ruby, ini kita dapat video recordnya juga kan ya? Dapat. Oh, berarti nanti di share by apa nih di By Telegram? email. Oh, by email. By Oke, email. oke, siap. Oke, sip. Thank you Mas Ruby. Yoi, sama-sama. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Chatnya kok nggak muncul? Oh iya toh, chatnya nggak muncul ya Mas Adi Rahman. Masih nggak muncul nggak chatnya? Oh oke, sip. Oke, saya rasa cukup karena nggak ada yang bertanya. Terima kasih teman-teman buat yang sudah join di online workshop pada pagi hari ini. Jangan lupa kuponnya buat digunakan. Nanti bilang aja untuk kode kuponnya adalah Ruby Talib ML Flow. Ini nanti bilang aja kalau kuponnya ini kalau ingin menggunakan pembelian online course ataupun untuk online workshop kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas.
Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Thank you Mas Ruby. Thank you, Mas.